إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan ingatlah bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah mengikhlaskan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah-ibadahnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, untuk menerangkan bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan untuknya. Bahkan semua umat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan untuknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man as'adun nas? Man as'adun nas?" Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Orang yang ikhlas akan dijaga dari tipu daya syaitan dan godaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaanmu
sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan dijaga dari keburukan dan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Yusuf alaihissalam, "Kadzalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan perbuatan-perbuatan keji. Sungguh dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas akan mengangkat derajat dan menambah kemuliaan seseorang. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka lan tukhlaf fat'amala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan." Tidaklah engkau diberikan umur yang panjang oleh Allah, lalu kemudian engkau beramal untuk mencari wajah Allah, melainkan dengannya Allah akan menambah derajatmu dan kemuliaanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan ikhlas, amalan yang kecil menjadi agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Fa bihasbi ikhlasihi fil amal." Dan itu tergantung dengan keikhlasannya di dalam beramal. Maka semakin ikhlas seorang di dalam beribadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling sempurna di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas juga bisa menjadi sebab penyelamat seorang. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu kemudian mulut gua tertutup oleh batu. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan salah seorang di antara mereka berkata, "Innakum lan tanju min hadhihi as-sakhrah illa an tas'alullaha bi salihi a'malikum." Kalian tidak mungkin bisa selamat dari gua ini kecuali dengan kalian berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh kalian. Lalu masing-masing dari mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan mereka yang paling mereka anggap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masing-masing mereka setelah itu berkata, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna hadhihi as-sakhrah." Ya Allah, jika itu aku lakukan semata-mata mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini menunjukkan juga jamaah yang dirahmati Allah bahwa orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang senantiasa didengarkan doanya, yang senantiasa dikabulkan permohonannya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang pokok dalam agama kita, hendaknya kita berusaha untuk mempelajarinya dan berusaha untuk mewujudkannya di dalam diri kita. Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Kam ajtahidu fi isqatir riya' qalbi fa idza huwa yanbutu bi launin akhar. Betapa sering aku bersungguh-sungguh menghilangkan riya dari hatiku, ternyata riya itu muncul dengan warna yang berbeda. Maka sepantasnya bagi seorang muslim yang telah berusaha sungguh-sungguh beribadah
di dalam kehidupannya yang bersusah payah, dia berletih, dia lelah untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Bahkan dia korbankan waktu-waktunya, dia korbankan hartanya, semuanya dia lakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan setiap ibadah yang dia lakukan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat rasa takutnya yang paling besar, yang melebihi rasa takut beliau dari fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada keburukan Dajjal, dari fitnah Dajjal. Yang mana kita ketahui fitnah Dajjal adalah fitnah yang diingatkan oleh semua nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kuatnya beliau memperingatkan para sahabat dari fitnah Dajjal. Para sahabat sampai-sampai menyangka Dajjal itu sudah berada di dekat mereka. Namun ternyata ada sesuatu yang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan dari fitnah Dajjal. Lalu para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirkul khafi." Yang paling beliau khawatirkan adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yadhara min nadhari ar-rajuli ilaihi. Seseorang berdiri kemudian dia salat, lalu dia memperbaiki salatnya karena melihat ada orang yang melihatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap dari ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah yang bisa dilihat oleh orang lain, memiliki potensi riya di dalamnya. Oleh karena itu, berusaha untuk ikhlas dan semata-mata berlindung kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari riya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang agung kepada sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Doa yang apabila kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari syirik besar dan syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi syai'in idza fa'altahu adhaballahu anka asyirka qalilahu wa katsirahu." Maukah aku ajarkan kepadamu, sampaikan kepadamu sesuatu yang apabila engkau lakukan, apabila engkau ucapkan, maka Allah akan hilangkan darimu syirik besar maupun kecil. Yaitu berdoa kepada Allah dan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Jamaah yang dirahmati Allah, sepantasnya doa ini selalu kita ucapkan dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas keikhlasan dan juga membebaskan kita dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.